Tahu gak sih, dengan sangat mudah, dengan sangat sederhana, kita lihat situasi seperti ini. Saat dibalik Ibu Iriana yang ke Korea ketemu dengan Madam Kim, lalu salah satu netizen sana memposting hal yang sama gitu. Halo Bi, gitu, ambil minum untuk tamu kita. Apa yang lo persepsikan di situ? Adalah kita kedatangan tamu dan kita manggil Bibi gitu. Bi, tolong siapin minum, Bi, kita kedatangan tamu. Semudah itu, tau gak sih lo? Semudah itu, sesimpel itu. Dan lo semua pada gak percaya kalau itu salah paham. Bahkan ada yang bilang ini ngelesnya gini, itu ngelesnya gitu, segala macam, bla bla segala macam. Intinya gini, lo semua terprovokasi oleh Dajjal. Dan gua nggak sama sekali nyalahin lo semua, tapi kan bener-bener tiap orang akan tahu siapa yang sudah memposting itu, siapa yang tetap kekeh, siapa yang gengsi minta maaf, justru malah itu yang bobrok. Dan pada saat kita ngelihat postingan rame-rame gitu, Ki maafin gue apa segala macam gitu, I'm so sorry bro, sorry bro gitu, jangan gitu, tong sorry tong. Dari mulai yang selengean, yang bahasa sehari-hari, sampai yang bahasa resmi, karena ini udah masuk kepolisian juga, udah dibahas oleh para ahli ini ahli itu segala macam ya. Sejetik itu gitu loh, hal ini gitu loh hanya terjadi karena terprovokasi, lalu seolah menutup pintu, tidak ada kemungkinan lain, seolah itu benar-benar yang dilakukan. Semuanya terhipnotis, tersihir oleh Dajjal. Dan pada saat ini disembuhkan, semuanya langsung tersadar. Nah, tapi untuk membuktikan apakah dia benar menghina atau enggak, metodenya juga jangan yang asal-asalan. Harus yang membuktikan adalah lie detector. Kiki akan mengalami sebuah proses, dia menggunakan lie detector untuk dites apakah dia bohong atau enggak. Paham gak? Yang jelas kalau misalkan di semesta yang lain, di multiverse yang lain, itu dia nggak bohong. Dan pada akhirnya netizen rame-rame minta maaf. Nah kalau yang di sini gue nggak tahu deh nih. Ya tapi ya harus melalui proses itu juga lah intinya. Harus melalui proses itu. Dan masukan untuk kepolisian, penggunaan lie detector ini tidak bisa sekedar sehari datang terus dites terus keluar hasil lalu percaya. Itu nggak bisa seperti itu. Cara untuk menggunakan lie detector itu karena setiap orang beda. Ada yang dia berbohong tapi dia tenang, ada yang dia bicara jujur tapi dia resah. Itu berbeda-beda, jadi harus diobservasi dulu. Ibaratnya dia di beberapa hari gitu ditaruh bukan di penjara ya, mungkin lebih kepada di hotel gitu kali ya, tapi di hotel tapi dengan petugas. Pokoknya intinya untuk meneliti seseorang bohong atau enggak dengan menggunakan lie detector, itu harus dikenali dulu orang itu seperti apa. Beberapa hari dikenalin, tiap hari, untuk tahu nih orang seperti apa dia gitu. Karena memang itu tadi, ada yang dia bohong, dia tenang sehingga dikira jujur, dan sebaliknya ada yang dia jujur tapi dia tetap nggak bisa tenang gitu, sehingga hasil yang keluar itu seolah-olah dia berbohong padahal dia jujur. Itu harus dikenali. Dan ini sebuah masukan, sebuah informasi yang bisa kita pegang. Informasi ini bisa kita pegang dan bisa kita terapkan untuk banyak kejadian. Jadi lie detector itu adalah benar-benar satu penghujung cara dimana kita bisa mengetahui ini orang bener bohong apa enggak ya, tapi dengan metode cara yang seperti tadi itu. Ini pelajaran yang sangat keren untuk semua. Nanti saat orang-orang beramai-ramai minta maaf sama lo, ada yang bilang, Ki maafin gue bro, maafin gue, yang maafin aku, bla bla segala macam. Dari yang formal, yang resmi, sampai yang apalah, berbagai bahasa. Pokoknya intinya orang-orang akan berbalik minta maaf sama lo. Intinya akan terjadi satu bangsa Indonesia minta maaf sama lo saat mereka semua tersadar mereka salah. Itu jangan membuat lo jadi jumawa. Lo gak usah marah balik, lo gak usah sok, gak usah angkuh. Pokoknya biasa aja, bersikap biasa aja. Karena intinya ini terjadi karena kita lagi dikasih hal yang tanda petik ya, so sweet banget dari Tuhan. Terjadi nih. Postingan video ini dibikin dan ditujukan untuk difungsikan sebagai pendamping hukum bagi si tersangka. Saran untuk para netizen, nanti pada minta maaf gitu, saat kemarin kalian kan rame-rame dalam satu waktu terposting semua ekspresi marah, kekesalan, semuanya terposting tuh terhadap yang terjadi. Postingan itu jangan dihapus, tapi
dikasih link tautan gitu ke postingan permintaan maaf. Jangan ngerasa malu, justru malah ini bikin kita jadi naik kelas, tau gak sih lo? Kita jadi bangsa yang lebih bermartabat, lebih bertata krama, lebih bersantun. Kita tahu pada saat kita salah dan kita minta maaf, dan itu tidak malu. Rekomen banget, ini harus terjadi di semua Indonesia. Terjadi, inilah momen saat Dajjal berhasil menghasut satu bangsa sehingga para netizen tidak menyadari mereka menghina ibu negara. Yang merendahkan ibu negara itu bukan Kiki justru tapi malah para netizen ini yang terprovokasi, tersihir. Mereka juga menghina, merendahkan seorang bibi yang udah lama kerja sama kita, udah tahunan bahkan sampai udah tua. Kita menganggap seorang bibi sesuatu yang hina. Ini terjadi karena kepolosan, terprovokasi, tersihir. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me